Puji nama Tuhan. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk pengerja atau jemaat saya himbau untuk mengisi bangku di depan dulu yuk. Untuk sama-sama kita mengisi bangku yang kosong-kosong di depan dulu. Haleluya. Saudara, kita mau mulai ibadah kita yang kedua. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami begitu mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang mempertanggungjawabkan hidup kami selama kami di dunia Tuhan. Allah yang menjadi penyelamat kami, Allah yang selalu melindungi kami, Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menerima urapan Roh Kudus, menerima urapan-urapan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau Tuhan di siang hari ini. Dengan segenap hati kami, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biar Engkau saja yang melayakan kami Tuhan. Jiwa kami
Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan di siang hari ini saudara. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk mengurapi setiap hati kami, untuk mengurapi setiap hati kami. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Raja kita yang hidup, sembah Raja kita yang sudah bangkit dan naik ke surga. Yang naik ke surga untuk membuat tempat-tempat bagi kita semua saudara, untuk menyediakan tempat-tempat bagi kita semua. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau di siang hari ini Raja yang hidup. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Yes, lebih lagi, yes, yes. Bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami naikkan sembah kami di siang hari ini di hadapan-Mu Raja, di hadapan-Mu Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Sebab kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan, sebab kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup kami adalah perbuatan tangan-Mu Yesus. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya milik kami sendiri Tuhan, tapi juga milik Engkau. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, agar kami mau menjadi alat-Mu di akhir zaman. Agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, agar kami mengasihi jiwa-jiwa, agar kami merangkul jiwa-jiwa, agar kami memiliki mata yang memandang penuaian di akhir zaman. Kami memiliki tangan yang mau menjadi alatnya Tuhan. Kami memiliki kaki yang mau berjalan bersama Tuhan. Kami memiliki telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memiliki semuanya, tapi kami tahu Tuhan semua adalah milik Tuhan. Turunkan urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap kami yang rindu Tuhan urapi di siang hari ini. Mari angkat tangan-Mu dan sembah Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dan sembah Tuhan Yesus. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sembah Yesus, sembah Raja yang hidup. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab juru selamat dunia hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus jalan kebenaran. Mengalir memenuhi hati kami, mengalir memenuhi ruangan ini, mengalir memenuhi Aston. Perbuatan-Mu besar bagi setiap kami. Perbuatan-Mu besar bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Bahkan kami orang berdosa, Engkau rela mati bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami bernilai di mata-Mu, Tuhan Yesus.
mujizat yang baru. Sebab Engkau mengasihi setiap kami. Yes, lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebab perbuatan Tuhan besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah Terpujilah namamu Tuhan Yesus pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Kau selalu berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami di siang hari ini Tuhan boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat napas kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan di siang hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa kami inilah bangsa kesukaan-Mu. Bangsa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada Bapa. Berkati daratan dan lautan Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Tuhan dari Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf sebagai wakilnya. Dari jajaran tertinggi sampai yang jajaran terendah. Biarlah para pemimpin kami ini Tuhan, mereka boleh bijaksana setiap mengambil keputusan ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh bergandengan tangan Tuhan. Unity Tuhan untuk membangun bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami adalah bangsa yang benar-benar merdeka Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi bagi bangsa kami ya Bapa. Terlebih pemulihan perekonomian Tuhan. Pemulihan kesehatan ya Bapa. Pemulihan pendidikan ya Bapa. Begitu juga Tuhan setiap aparat kepolisian, tentara, BIN bahkan Densus 88 Tuhan. Yang Tuhan percayakan Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah mereka yang Kau selalu memberkati ya Bapa. Engkau yang selalu menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Sehingga bangsa kami aman dan damai ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Niko Notor Harjo Tuhan. Beserta wakilnya dan para pelayannya ya Bapak. Begitu juga Tuhan Gembala Rayon kami Bapak Weko Mulyono. Beserta wakil dan para pelayannya Bapak. Terlebih Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Rudi Sirega beserta istri dan keluarga besarnya. Serta para pelayannya Bapak. Tuhan biarlah Engkau yang selalu memberkati para hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun para hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Biarlah Kau kirimkan pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga atas mereka ya Bapa. Berkati Tuhan pelayanannya Bapa. Berkati segala aspek kehidupannya Bapa. Terlebih kesehatan yang sempurna yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Bahkan di Kenari Tuhan Yesus. Itu semua bukan karena gagah kuat kami. Tapi karena kebaikan yang kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan dari lantai atas sampai lantai bawah Tuhan. Berkati juga Kenari ya Bapa. Berkati seluruh karyawannya ya Bapa. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kami ibadah di tempat ini Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawa Bapak Abraham Sugio Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan ke hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau yang membawa hamba-Mu ini ke tempat ini Tuhan.
Karena Tuhan punya rencana yang terindah bagi hamba-Mu, begitu juga kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan ditaburkan di tempat ini Tuhan, adalah firman yang berasal dari Engkau ya Bapa, yang membawa kami Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, membimbing kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti Tuhan, lebih memahami Tuhan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman ini bukan firman yang biasa-biasa Tuhan, akan luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, serta keluarga besarnya ya Bapa. Berkati seluruh aspek kehidupannya ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, bahkan pelayan-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana kami mendengar firman-Mu Tuhan, akan jadi rema bagi kami Tuhan, yang akan menguatkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat kami akan rasakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan membuat kami Tuhan semakin kuat dan teguh untuk menjalankan kehidupan kami. Karena lewat firman-Mu inilah Tuhan, kami ditegur, kami diajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini Tuhan jadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di siang hari ini saudara. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama bersuka bagi Tuhan. Yang siap bersuka bagi Tuhan, mari sorakan haleluya. Kami puji Engkau Tuhan dengan tarian-tarian yang baru. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Sekali lagi kita nyatakan, dengarkanlah suara
waktu lagi saudara. Tak ada banyak, kita harus giat dan jangan lalai. Janganlah, sebab pekerjaan besar menunggu. Dan ladang siap dituai, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban, tinggalkan segala beban. Dan dosa yang berlari pada tujuan, berlari pada panggilan surgawi, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala, lebih lagi di hadapan Tuhan, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah. Saudara, di tempat ini kita percaya bahwa kita adalah alat-alatnya Tuhan, amin. Tidak ada banyak waktu lagi untuk bermain-main, sebab pekerjaan besar Tuhan menunggu setiap kita, amin. Untuk menuai ladang-ladang, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan yang sekali lagi. Haleluya, Jesus. Lebih lagi di hadapan Tuhan kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Berikan goyangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak uang, lihatlah pekerjaan Tuhan menunggu setiap kita. Dan ladang siap dituai. Kami tanggalkan beban kami Tuhan, segala beban dan dosa yang berlari bersama Tuhan Yesus. Yes, tujuan panggilan surgawi. Yes, 1, 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kami mau melayani-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menegur setiap kami, yang mengubahkan setiap kami Tuhan, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, sebagai anak-Mu yang siap dibentuk Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami bukan hanya untuk kami saja, tapi untuk-Mu juga Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
mengurapi setiap hati kami. Kau yang datang penuhi kami, pulihkan kami. Hidupku mengalir, pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kami rindukan Engkau Roh Kudus untuk mengurapi setiap hati kami, agar kami tahu apa yang mau menjadi pesan Tuhan bagi setiap hati. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Rasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, ini kerinduan kami Tuhan, memiliki persekutuan dengan Engkau. Lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biarlah firman itu mengubah kami. Firman itu membentuk karakter kami. Dan firman itu memberikan kami suplemen surgawi. Supaya hidup kami tidak seperti hidup di masa lalu. Hidup kami mengalami pembaharuan. Mengalami peneguhan demi peneguhan. Sehingga sisa hidup yang kami akan hidupi mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapa berbicara. Siang hari ini kami persilahkan Engkau melawat kami seluas-luasnya. Ketika Engkau dapati di antara kami ada yang memar hati kami karena luka, balut dengan kasih. Ketika Engkau dapati kami ada ketertolakan, Bapa, peluk kami dengan kasih. Biar kami mengerti akan setiap rencana-Mu. Ruangan ini Engkau kuasai, sehingga roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu dan mencoba memporak-porandakan kebenaran firman-Mu, kami tundukkan dalam pikiran Kristus. Mari Tuhan berbicara. Kami siap diberkati dan dipulihkan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, yes. Suatu ketika saudaraku ada satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-lakinya sudah berumur 18 tahun, udah dewasa. Tiba-tiba suaminya jatuh sakit, saudaraku. Dan ketika jatuh sakit, dibawa ke dokter. Ternyata dia sudah divonis oleh dokter kena kanker stadium 4. Hari-hari ini saudaraku segala sesuatunya cepat sekali berlalu.
setelah diprediksi sakit kanker stadium 4 saudaraku. Mereka pelayan Tuhan. Mereka rajin ke gereja. Pulang, Tuhan kami berserah. Dan percaya umur panjang adalah tangan suamiku. Amin. Ibu-ibu kepingin lihat suaminya umur panjang? Tentu ya. Tapi apa terjadi? 3 bulan berikutnya suaminya meninggal. Dia kecewa sama Tuhan. Aku masih butuh dia Tuhan. Aku masih butuh suamiku. Anakku masih butuh suamiku. Kenapa engkau panggil pulang? Meninggal saudaraku. Dan sebagai ibu yang anaknya baru selesai sekolah SMA. Dia harus bekerja. Pelan tapi pasti akhirnya terobati. Waktu berjalan 4 tahun saudaraku. Anaknya udah kerja. Anak laki-lakinya udah kerja. Masih ada penghiburan. Tapi tiba-tiba dia dapat berita. Ketika anaknya yang laki-laki satu-satunya pulang kerja. Nyebrang jalan ditabrak mobil sampah. Dan anaknya pun mati. Ibu ini kecewa luar biasa. Di mana engkau Tuhan? Di mana? Sejak saat itu dia bilang, enggak lagi Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan ada harusnya Tuhan menolong. Kalau Tuhan ada harusnya Tuhan mengasihi. Bukan mengambil secara tiba-tiba. Saudaraku ini kasih Tuhan, ibu ini bekerja sendiri di apartemen kecil. Dia tinggal, setiap hari dia melakukan aktivitasnya. Tapi hidupnya hambar, hanya menunggu waktu mati. Dia bilang lebih baik aku mati daripada hidup sebatang kara. Saudaraku, perjalanan hidup terus berjalan. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai di musim dingin dia pulang saudaraku. Dia diikuti seekor kucing kecil. Kucing ini kedinginan luar biasa karena musim dingin. Dan ibu ini masuk ke apartemennya sederhana. Kucing itu masuk. Dan dia tahu persis kucing itu lapar. Akhirnya ibu ini masak air panas, dikasih susu. Diberikan kepada kucing itu. Dan kucing itu apa? Akhirnya ada di sekitar kaki ibu itu. Dan menggoyang-goyangkan ekornya. Dan kucing itu bahagia sekali. Ibu dapat wahyuan baru. Kalau binatang saja yang hanya mendapatkan sebahagian. Apa yang ia punya bahagia. Apalagi manusia. Sejak saat itu dia ngambil keputusan. Untuk membahagiakan orang lain. Harus dimulai dari dirinya sendiri beres. Nangkap gak? Amin. Saudara tidak bisa mengkonselingi orang lain kalau saudara masih terikat kuasa kegelapan. Saudara nggak bisa nasihati orang lain kalau saudara masih terikat dengan kebencian dan dendam. Sejak saat itu, dia membagikan sebagian berkatnya buat orang lain. Dia sedih susah, tetapi kebahagiaan dia dapat. Saudara ingin bahagia? Bahagiakan orang sekitarmu. Jangan lupa, anak-anak yang masih punya orang tua, hari ini kesempatan untuk berbakti pada orang tuamu. Amin. Enggak ada gunanya enggak kuburan yang kau bangun. Bagus-bagus luar biasa. Enggak ada gunanya. Kalau mau berbakti sekarang. Selama dia masih hidup. Kalau sudah dikubur itu hanya jasad. Enggak ada gunanya. Hanya kemenangan pengakuan kok. Amin. Ayo hari ini kita ubahkan. Jangan sampai berkat membuat kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Boleh PowerPoint-nya? PowerPoint-nya boleh? Ya, puji Tuhan. Power of loyalty. Sekali lagi. Klik sekali lagi. Value of life. Pengaruh positif orang tua terhadap karakter anak. Sangat penting. Siapa di sini orang tua? Yang punya anak. Bapak dulu lihat saya sebentar. Sehebat apapun pekerjaanmu Pak. Sehebat apapun bisnismu, sehebat apapun pelayananmu. Kalau keluargamu gak terlayani, apa yang kamu lakukan semua sia-sia. Ketika pengerja di gereja yang saya pimpin, saya panggil, ada 60-an orang. Saya tanya, menurut Anda bagaimana pendeta Abraham Sugio? Orang bilang, oh Pak Abraham baik, heleh cari muka. Mulai besok ke gereja mukanya dibawa. Ya kan? Cari muka aja. Oh Pak Abraham orang sabar. Iya orang Jawa. Orang Jawa diinjak kakinya. Ora opo-opo.
Waktu sekolah teologi telur saya diambil semua. Ora opo-opo. Istri diambil? Opo-opo. Ya, semua orang kasih pujian, oh Pak Abraham baik, Pak Abraham baik. Anak saya yang pertama, dengan muka merah saudaraku, dia tuding saya, papa pembohong. Wow. Saya nggak bisa bilang begini, kita selesaikan nanti di Lapo. Nggak bisa begitu. Anak saya bilang, papa pendusta. Saya bilang, soundman kasih mic, biar dia bicara. Toh yang ditelanjangi kebiasaan buruk saya, bukan mempermalukan papanya. Kok gak ada amin? Ya, Anda gak sempurna. Yang tahu kelemahan Anda adalah orang lain. Jadi gak ada lagi bilang amin. Abot men lagi. Haleluya. Ya, anak saya bilang begini. Berapa kali papa janji ngajak makan di akhir pekan. Bukan masalah makan di mana. Mau di Lapo, BPK, Pak Ginting kayak sana. Atau di Boru Tobing yang ada di Sudirman. Enggak, bukan masalah itu. Tetapi berbicara apa? Quality time. Kebersamaan. Sejak saat itu papa batalkan gara-gara papa pelayanan. Wah, pelayanan kan hebat kan? Berapa kali papa ngajak pergi ke toko buku. Bukan masalah toko buku Gramedia. Mungkin pinggir jalan. Tapi papa batalkan. Gara-gara apa? Pelayanan. Papa pembohong. Saya terima, saudara. Sejak saat saya bertobat. Dengar baik, lihat saya. Tidak ada gunanya pelayananmu. Sekalipun orang lain membungkukkan badan. Kalau anakmu dan istrimu gak terlayani dengan baik. Kok sih ngamin ibu-ibu? Bapak, ya. Haleluya. Emang enak jadi bapak. Amin. Ya, ibu-ibu sekalipun sibuk bagaimana arisan, Bu. WA group, pastikan yang terbaik buat anaknya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, pengaruh positif itu penting. Sampai hari ini saudaraku, saya bilang sama anak istri saya, kalau khotbah-khotbah saya, pengajaran saya tidak memberkati engkau, aku berhenti jadi pendeta. Aku berhenti khotbah. Lebih baik aku rekonsiliasi dengan keluarga sebelum aku memberkati orang lain. Haleluya. Amin. Ya, klik berikutnya. Yuk. Uziel bahasa Yunaninya. Bahasa artinya adalah kekuatan Yahweh. Yahweh. Gak tahu ya di Indonesia orang sebut Yahweh kok gampang. Kalau di Israel orang bilang Yahweh kalau tidak kudus pasti cacat. Ingat Zakaria. Bapak daripada Yohanes. Ketika malaikat Gabriel berbicara, istrimu akan mengandung. Zakaria bilang apa? How come? My wife is too old. Bojoku is tuwek. Istriku sudah tua, sudah menopause. Tidak berfungsi lagi. Tapi dia salah menduga siapa yang berbicara. Amin. Pak, Bu, kalau Tuhan yang berbicara, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Amin. Ya. Coba lihat 2 Tawarikh pasal 26 ayat pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uziah yang masih berumur 16 tahun, berarti belum punya KTP ini. Betul, masih kecil, belum akil balik. Belum dewasa. 16 tahun dan menobatkan dia menjadi apa? Raja menggantikan ayahnya Amasya. Punya alasan usia sombong, punya alasan usia arogan. Kenapa? Dia masih muda menjadi raja. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Ayat berikutnya, tolong klik berikutnya. Ayat 2. Ia memperkuat Elot, kalau saudara pergi ke Israel bukan Elot, namanya dulu adalah Eilat. Eilat itu dekatnya Sinai, perbatasan antara Arab dengan Israel. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, tolong di bawahnya.
Usia berumur 16 tahun pada waktu menjadi raja dan 52 tahun. Bayangin loh, Pak Harto 32 tahun saja mahasiswa Trisakti udah hua-hua. Ini 52 tahun. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekulia dari Yerusalem. Ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang bukan yang baik ya. Benar. Sebab yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar punya nilai-nilai kebaikan. Betul tidak? Betul tidak? Kalau saya berbuat baik sama seseorang, jangan-jangan saya minta imbalan. Betul enggak? Kalau ada cowok-cowok yang belum menikah, nembak cewek, semuanya baik. Betul. Semuanya diomong mulus, luar biasa. Kalau jadian sama saya, nanti saya belikan hotel bintang 5. Kampret itu. Janji dusta. Warteg aja kagak bayar. Makanya banyak ibu-ibu tertipu. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah enggak apa-apa. Nikmati pernikahanmu sampai maut misal. Jangan bilang gini, boleh enggak Pak tukar tambang? Enggak boleh. Yang boleh hanya Avanza. Haleluya. Iya enggak boleh. Tepat seperti yang dilakukan Amasya, ayahnya. Ayat kelima kita baca bersama-sama. Ia, terus, dan, coba lihat Bapak Ibu, saya kasih underline. Dan selama usia mencari apa? Terus, lihat saya sebentar. Kehebatanmu di masa mendatang. Kesuksesanmu di masa mendatang. Keberhasilanmu di masa mendatang. Mau sekuler maupun bisnis. Bukan ditentukan karena engkau kaya hari ini. Bukan ditentukan karena engkau hebat hari ini. Bukan ditentukan karena engkau punya banyak warisan dari orang tuamu hari ini. Tapi kehebatanmu, kesuksesanmu, nama besarmu ke depan tergantung hubunganmu dengan Tuhan di masa mendatang. Catat itu. Karena banyak orang bangga orang tuanya kaya. Opungku jadi pendeta, ya so what? Kalau opungku jadi pendeta terus kamu jadi pembenar kalau bikin dosa. Tidak ada cerita. Betul? Oh opungku presiden, apakah kita harus jadi presiden? Oh enggak. Setuju dengan saya? Sebab selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi keberhasilan kita, bapak-bapak yang baju merah dengar baik, pelayananmu ke depan. Itu tergantung hubunganmu dengan Tuhan, tegak lurus vertikal. Betul loh. Ketika saya melayani, saya dari Rayon 9. Pertama kali saya melayani tahun 2002. Di gerejanya Omnyo, bapaknya Pak Niko. Saya itu hanya ngangkat kursi. Dari lantai dasar sampai ke lantai 2. Karena sewa di tempat pesta pernikahan. 2 tahun saya angkat kursi. 2 tahun. Pagi angkat, sore angkat, sound system turun bongkar. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan sukacita. Istri saya bilang, kamu ngangkat kursi ini sukacita. Saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Tahun berikutnya saudaraku dipercaya jadi apa? Jadi usher. Salaman terus, senyum terus. Iya kalau ushernya galak kan gawat. Ngapain ke gereja? Takut semua jemaat. Haleluya. Coba kalau saya, shalom. Pak Rudi dari dalam silakan. Itu orang belum dilawat Tuhan udah dapat urapan itu. Ya. Tapi kalau datang kayaknya wajahmu enggak jelas deh. Waduh. Loh iya, usher saja perlu urapan loh. Betul enggak? Iya, saudara jangan, Pak saya hanya guru sekolah minggu. Oh ntar, semua pelayanan sama upahnya 1 dinar di hadapan Tuhan. Saudara jangan kira bahwa yang bicara upahnya lebih besar. Enggak. Kalau apa yang saya ajarkan salah, suatu ketika di kitab kehidupan saya juga dihakimi kok. Yang diajarkan Abraham salah, tentu saya mendapatkan risiko. Tapi kalau yang saya ajarkan benar di hadapan Bapak Ibu tidak lakukan, not my business anymore, it is yours. Haleluya. Amin. Coba lihat.
Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Banyak kok ada orang kaya raya sekarang, wah duitnya banyak, anaknya pukul orang jatuh miskin. Betul nggak? Sebelumnya jadi polisi semua takut sama dia. Ya kepleset jatuh miskin lagi. Saya mau katakan di dunia ini nggak ada yang kekal. Yang kekal hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Boleh klik? Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 contoh, ada 3 tokoh yang membuat Uzia berhasil. Kayaknya tolong kembalikan ke atas ayat yang ke-3 dulu. Ayat yang keempat. PowerPoint yang keberapa? Yang ketiga ya? PowerPoint yang ketiga. Ayat yang keempat maksudnya. 2 Tawarik 26 yang keempat. Ya, coba lihat saudaraku. Ini adalah faktor utama keberhasilan daripada Uzia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan siapa? Pak, lihat saya Pak. Bagaimanapun juga keberhasilan anakmu itu menurut pola dan pikiran Anda sebagai imam dalam rumah tangga. Amin. Dekat atau tidaknya keluarga kepada Tuhan tergantung imam dalam keluarga. Saudara jangan bilang gini, Pak suami saya tidak suka berdoa, Pak suami saya letoy. Berhenti bicara demikian. Seorang suami tetap imam dan punya pengurapan. Amin. Dan ibu-ibu jangan ambil pengurapan itu. Istri suami saya tidak bisa berdoa Pak, biar saya berdoa. Ntar, kapan Anda kasih kesempatan suami berdoa? Kalau semuanya Anda ambil. Iya Pak ya. Loh kok ibu-ibu terdakwa ini. Haleluya. Ya. Saya nggak malu menyaksikan Bapak Ibu. Lihat di YouTube saya banyak sekali Abraham Sugio. Saya hampir 1780 khotbah saya sampaikan di YouTube. Saudaraku, saya tidak malu menyaksikan di depan Bapak Ibu. Bahwa saya tidak pernah dapat gambaran nilai yang baik daripada seorang ayah. Papa saya menikah 4 kali. Karena kami dari keluarga muslim. Papa saya menikah 4 kali. Dia bilang begini, yang penting adil. Omong kosong. Omong kosong. Istri pertama udah umur 50 tahun, udah alot kabeh. Yang terakhir 20 tahun, fresh from the open. Adil, kampret itu. Enggak. Dusta itu. Betul enggak? Pak, jangan coba-coba ada pemain cadangan. Iya. Kalau orang lain suka sama kita, karena kita berhasil kok. Betul. Coba Anda susah. Gak mungkin. Gak mungkin. Istri itu mendampingi kita dari 0 sampai ke puncak. Kalau Gondoruo itu merusak dari puncak sampai ke titik nadir Pak. Gitu mau coba-coba. Bapak saya bilang, enggak apa-apa nak, yang penting adil. Sejak kelas 3 SD, saya udah enggak ikut papa saya. Ibu saya karena menderita, balik balas. Lu jual gua beli. Ibu saya suaminya 4. Hancur kan? Hancur, aku aja bingung. Jadi kalau bapak ibu tanya, jadi saudaranya Pak Abraham ini berapa? Saya tanya, saudara mau tanya yang ori apa yang KW? Ori ada 3, 1 pabrik. KW 1 ada 4. Iya, KW 2 ada 3. KW 3 ada 2. Enggak dua-duanya ada 3. Bingung? Ya aku bingung. Ya, tapi sekali lagi, itu masa lalu. Saya pernah ketika mau mengkhotbahkan ini, saudara, saya pelajari ayat ini. Saya pernah baca bukunya Adolf Hitler. Sampai saya punya prinsip, nanti kalau saya kuat pertama kali yang saya bunuh adalah papa saya. Karena saya pikir dendam saya harus tersalurkan. Puji Tuhan, Tuhan jamah saya. Amin. Tuhan jamah saya. Sehingga tahun 2000,
tanggal 15 April saya dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan bagi Allah. Jadi bapak-bapak, ayo belum terlambat, mulai hari ini pastikan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Ya. Yang kedua siapa? Tolong ayat di atas ya. Ayat 3. Coba lihat. Ayat yang ketiga. Yes. Di situ ada namanya Yekolia. Siapa? Ibunya. Bu, jangan terlalu sibuk dengan arisan WA. Jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan lain. Pastikan anakmu bakal dapat nilai-nilai iman yang terbaik dari seorang ibu. Amin. Kadang-kadang anak minta makan. Ntar, mama lagi sibuk, tahu nggak? Ya Allah, sibuk WA. Suami pergi, mulai buka WA. Hai Bagong, apa kabar? Saya bilang Bagong sudah mati. Enggak di sini enggak, saya lihat ini ibu-ibu yang kudus ini. Haleluya, puji Tuhan. Oh haleluya. Kalau saya khotbahkan di sosialita marah dia. Pak Abraham nyinggung, saya enggak pernah nyinggung, cuma nabrak. Tersinggung puji Tuhan, ketabrak ya bertobat. Oh no, kok repot. Kalau gereja yang dipakai casing untuk apa? Hari Minggu Rabi kemana ke gereja? Ngapain di gereja? Enggak ada pengen foto sama pendeta. Masya Allah. Haleluya. Amin. Ini enggak enak senyumnya ini. Ini ciri-ciri saya enggak diundang lagi. Haleluya. Jadi yang kedua siapa yang membuat berhasil? Iya, Yekolia, ibu. Saya bangga dengan ibu saya. Sekalipun suaminya 4. Saya bangga sekali, kenapa? Dia harus buruh cuci pakaian dari rumah satu ke rumah yang lain. Hanya untuk menghidupi anak-anaknya. Saya bangga dengan beliau. Betul? Untuk menghormati orang tua. Tuhan tidak pilih-pilih agama. Tapi untuk menghormati orang tua harus tulus kita lakukan. Amin. Saudara tidak akan bisa mengasihi orang lain hanya karena patokannya agama. Oh kan mamaku masih seberang. Oh kan kakakku masih. Gak ada gunanya. Kasih itu baru nampak buat orang yang belum mengenal Yesus. Makanya banyak orang Kristen garam menggarami garam. Akhirnya apa? Darah tinggi. Ngerti? Setelah darah tinggi, stroke. Setelah stroke, stop. Iya, berantem sama temannya. Tahu nggak saya biji mata Allah? Kalau lu biji mata Allah, temen lu apa? Telur mata sapi. Kadang-kadang saya pusing lihat orang Kristen berantem dikit pakai ayat. Suami ndak kasih uang, kasih ayat. Masya Allah. Yang paling bahaya lagi lo pendoa syafaat. Marah pakai bahasa roh. Bingung suaminya, hurra bapak. Ini kan bahaya. Ayolah bu, kita masih injak tanah, berpikir normal, logika. Tuhan pasti lawat saudara. Amin. Soalnya saya bukan anti penglihatan loh ya. Saya sering dikit-dikit bilang begini, Pak saya ketemu Tuhan. Bingung saya. Pendoa saya pernah saya skorsing akhirnya. Setiap ketemu saya ketemu Tuhan. Loh di mana ketemu? Loh kalau ketemu kenapa gak nemuin saya Tuhannya? Kenapa nemuin kamu? Ya Pak, tadi saya ketemu di pasar. Ih. Tuhan cari rica-rica. Bu, Pak, Tuhan gak mungkin bicara kepada seseorang kalau kita masih menyimpan kebencian. Tuhan gak mungkin bicara sama seseorang kalau hati kita masih dipenuhi dengan iri hati dan dengki. Betul? Tuhan gak bicara sama ibu-ibu kalau ibu-ibu gak bicara sama suaminya. Dengar itu. Ayatnya mana? Haleluya. Jadi berapa tahun berkuasa? 52? Pak, Bu, lihat saya. Usia membuat berhasil karena apa? Papanya, karena ayahnya. Sekarang coba ayat yang kelima. Tolong, biar tuntas dulu. Ayat kelima. Ayat yang kelima. Yes. Ia mencari Allah selama hidup siapa? Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala. Ada 3 faktor keberhasilan usia. Yang pertama siapa tadi?
papanya, yang kedua. Yang ketiga siapa? Sakaria. Siapa Sakaria ini? Ini bukan ayahnya Yohanes Pembaptis. Saya tidak banyak mempelajari siapa literaturnya Sakaria di sini. Tapi saya percaya dia adalah part of Robert ketika Amasya hidup. Artinya ayahnya pendorong dia berhasil. Yang kedua adalah ibunya. Yang ketiga siapa? Guru rohaninya. Atau kakak rohani. Anda yang baju merah semua pengerja ini dengar baik. Anda bukan manusia sempurna. Anda semua harus punya guru-guru rohani. Harus punya kakak rohani. Harus. Maaf bukan sombong, saya doktor teologi. Saya ini S3 teologi, tapi saya masih punya 5 mentor. Karena saya sadar, tidak semuanya apa yang saya sampaikan itu benar. Saya harus tetap belajar. Bukan berarti harus cari profesor, enggak. Salah satu mentor saya lulusan SMP. Betul, tapi kepekaannya dia dengan roh luar biasa. Jadi jangan merasa bisa. Oke? Jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Tulis untuk update status. Haleluya. Biasanya orang Kristen paling seneng, hari ini dapat update status. Biar Bekasi bertobat. Haleluya. Tiga tokoh yang membuat usia berhasil, 52 tahun dia berkuasa. Kalau seandainya usia hidup hari ini mungkin Lamborghini-nya sudah 10 loh. Betul? Ada orang di Indonesia dikit-dikit begini kalau ngomong, saudara-saudara. Ya kan? Itu baru pakai begitu. Kalau usia hidup, waduh lehernya berlian semua itu. Karena apa? 52 tahun berkuasa. Ini baru punya begini saudara-saudara. Tangannya kayak Parkinson gini. Iya, ada jemaat saya dari susah diberkati, akhirnya dapat gelang keroncong. Dia bilang gini sama Pak, besok enggak usah pakai tamborin Pak, saya aja. La ilah. Baru 5 gram aja gini deh. Orang Madura kalau kasih persembahan giginya dicopot, itu emas semua itu. Haleluya. Amin. Belum lagi Raja Minyak dari Medan itu kalau kasih si Polnak itu kalau kasih itu. Pak Bu, 52 tahun berkuasa dia luar biasa. Pasti kaya raya. Dia punya istri banyak, dia punya penasehat banyak, dia punya tentara banyak. Tapi ingat, khotbah saya tadi saya bilang, di balik berkat ada bencana. Di balik berkat ada masalah. Di balik berkat ada kutuk. 0 tahun sampai 16 tahun hidupnya takut akan Tuhan. 16 tahun sampai dia berkuasa 52 tahun disertai Tuhan luar biasa. Tapi kejatuhan usia berbeda. Klik di atas, di bawahnya. Wah, gak ketok iki. Oke. Setelah ia menjadi apa? Kuat. Artinya dalam bahasa Inggris itu convert. Mapan. Ekspektasinya tercapai. Top position. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Nah ini masalahnya. Tinggi hati dalam kamus bahasa Indonesia itu sombong. Arogan. Menganggap orang lain hina. Pak Bu, hati-hatilah. Ini bukan dosa yang sangat, bagus ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga usia melakukan hal yang merusak. Karena kesombongannya dia melakukan sesuatu yang salah. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Harusnya yang melakukan pembakaran itu bukan Uzia tetapi adalah imam-imam Harun. Karena apa saudaraku? Karena tinggi, karena bisa nggak menimpa kita? Ayo saya tanya, bisa nggak menimpa kita? Bisa. Sebelum saya Kristen saudaraku, saya di agama mayoritas, saya mulai karir dari marketing, sopir, sampai terakhir saya menjadi seorang general manager. Saya tinggal di Bali lama. Dari mobil biasa sampai saya naik BMW. Tapi sayang, kaya belum, sombong iya. Iya, saya udah biasa dibukain pintu, istri saya juga begitu. Ketika saya sombong, saya bilang sama istri saya, enggak mungkin Tuhan bisa bikin bangkrut kita. 2 minggu saudaraku, habis. Bis yang kedua utang banyak.
Habis yang ketiga, kartu kredit nunggak semuanya. Habis, karena apa? Kesombongan. Hati-hati saudara. Saya berani mengkhotbahkan ini karena saya mengalami. Haleluya. Yang biasa gaya segala macam. Tahun 2000 setelah dibaptis di Bali, saya pindah ke Jakarta. Dari seorang general manager saudaraku, akhirnya jadi kernetnya kawan wisata. Dari Pasar Minggu menuju ke Kelapa Gading. Apa Tuhan? Ya. Kesombongan adalah pintu masuk kehancuran. Kesombongan adalah membuka pintu kegagalan. Kesombongan adalah memulai langkah dengan kehancuran. Yang mengerti katakan amin. Tidak gampang loh Pak. Serius tidak gampang. Tidak gampang. Ini sesuatu yang bisa terjadi kepada siapapun juga. Coba di sini siapa yang merasa cantik? Saudara tidak berani ngaku saja itu sombong. Harusnya kalau perempuan cantik. Kalau perempuan gagah ada yang salah dengan saudara. Saya sama setan gak takut Bapak Ibu. Betul. Tapi sama banji saya takut. Serius. Saya pernah melayani asosiasi benjong di Jakarta. Badannya kayak Ade Rai tadi pakai high heel. Dia ribut sama temannya, ih tak jambak kamu. What? Badan segede gini mau jambak orang. Najis. Ya. Ayo siapa yang cantik di sini yang katakan? Oke. Ya. Harus mau ke cantik. Bu, cantik itu memang anugerah. Betul? Tapi ingat, belum selesai, saya masih koma, belum titik. Kalau kecantikanmu hanya untuk meluluh lantahkan laki-laki yang galau, maaf, Anda sombong. Betul nggak? Oh iya. Aduh, tak balik deh. Siapa yang ganteng? Saya ganteng. Oh iya. Kita ganteng dong, ganteng laki-laki kan. Pria sejati gitu loh. Haleluya. Amin. Kita ganteng. Tapi kalau kegantengan bapak-bapak untuk merayu cewek sampai termehek-mehek. Maaf, itu sombong. Dan Tuhan tidak berkenan. Yang setuju katakan amin. Loh Pak, sekali lagi loh. Usia dosanya berbeda dengan Om Daud. Kalau Om Daud orang perang dia pakai sarung. Sarung cap gajah lagi. Diam di lantai 2. Lihat si Butet mandi. Dia bilang itu perempuan siapa itu? Karena raja yang suruh bawa kemari. Butet takut. Betul enggak? Butet dari Karo. Loh ya, kalau jelas dosanya Daud perselingkuhan. Betul enggak? Dosa Daud terbesar bukan karena meniduri Batseba loh. Enggak. Dosa Daud terbesar adalah ketika merencanakan pembunuhan berencana. Uria seolah-olah dipromosikan dari pasukan infanteri. Padahal tujuannya apa? Uria di pasukan depan untuk dibunuh supaya istrinya dimiliki. Itu jahat. Kalau menurut Hotman Paris Hutapea minimal 20 tahun. Saudara pakai hukum Tawari apa hukumnya Hotman gak tahu lah pokoknya. Haleluya. Ya. Pak, Bu, lihat loh kejatuhan ini. Karena sudah merasa mapan, merasa hebat jadi sombong. Hati-hati loh, yang bicara ini bisa sombong. Betul. Kalau pendeta baru belajar kan semua orang disapa, shalom. Iya kan? Udah mulai terkenal sedikit, shalom. Siapa kamu ya? Hai. Terus kita naik Mercedes-Benz, Pak. Dikasih orang aja loh. Shalom, dibuka kacanya. Perpuluhan kamu berapa ya? Aduh. Haleluya. Betul loh. Ini dikhotbahkan gampang tapi dilakukan sulit. Loh,
Pak, Bu, jemaatnya yang saya pimpin itu kebanyakan kan marginal. Orang buruh cuci pakaian, segala macam lah. Doanya mereka selalu gini, Pak Pendeta tolong doakan ya supaya keluarga kami diberkati. Tugas pendeta mendoakan. Amin. Yang jadi masalah bukan waktu mendoakan. Ketika sudah berhasil, dia bilang begini, Pak, kayaknya gereja saya bukan di sini lagi. Saya udah diberkati, Pak. Maksud lo? Aku pindah ke Senayan City. Cabut Tuhan. Makanya saudara jangan lupa kebaikan Pak Rudi sama Ibu. Bado sangan aja. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirimu, saya nggak akan sombong lagi. Apa sih Pak Bu yang mau disombongkan? Betul? Baju yang saya pakai dikasih orang. Celana yang saya pakai dikasih orang. Apa sih mau disombongkan? Betul nggak? Betul kan? Ada pendeta ketika sudah terkenal, mau diundang, di mana? Di situ, oh sorry bukan level saya. Siapa kita? Amin. Saya pesan hamba Tuhan. Kalau suatu ketika Anda dipromosikan Tuhan, ingat pesan saya. Jangan pernah sombong. Sombong itu menyakitkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, tolong. Pencet. Nah, wah tak lihat pula begini. Tetapi tolong ada di Alkitabnya deh, buka deh. Saya kan sudah opung-opung. Aku udah punya cucu 1. Iya, opung doli saya. Haleluya. Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Pak Bu lihat saya sebentar. Orang Kristen boleh marah tidak? Yang boleh angkat tangan. Kapan marah terakhir? Tadi sama sekolah minggu Bu. Oh enggak. Ya, marah boleh enggak? Anak boleh dipukul enggak? Boleh. Mana bagian yang boleh dipukul? Hanya pantat. Yang boleh dipukul. Ada Alkitabnya. Tapi bukan season ini saya bicara. Ini, daging lebih ini yang boleh dipukul. Lain enggak bisa. Apalagi saya mukul kepala. Saya paling benci kalau laki-laki mukul istrinya. Betul, itu banci. Karena laki-laki jadi imam, bukan menakut-nakuti. Amin. Amin. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Marah boleh? Boleh. Kalau istrimu suruh masak nonton Korea, marahin dia. Iya kan? Suruh masak, wih ntar tuh tanggung. Nonton Korea nangis pakai tisu 1 box. Sama firman Tuhan gak nangis. Ada yang salah dengan kita. Haleluya. Tiba-tiba tuntut suaminya, pergi dong ke Korea mau operasi. Jangan. Jangan. Nanti malaikat bingung. Lu dulu diciptakan hitam kok sekarang putih. Gak masuk surga, jangan. Udah gini aja udah. Iya gak kenal, kayak Michael Jackson bingung itu malaikat. Dulu kamu negro sekarang putih, bingung malaikat. Biar kayak gini made in surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya suka dengan orang Batak. Kenapa? Karena saya gak bisa lahir lagi di Batak. I love orang Jawa. Karena saya lahir orang Jawa gak mungkin dilahirkan lagi di Batak. Dan puji Tuhan ternyata Yesus orang Jawa. Allah yang kudus. Kudus di mana? Sorry. Horas. Jadi boleh marah enggak? Boleh. Kalau anakmu disuruh ujian main HP, marahin dia. Betul. Dulu waktu kecil saudaraku, saya lihat bapak saya takut. Lihat kakinya saya takut. Lah anak sekarang diajak makan, ntar ya Pak ya, ntar ya. Ini penting. Iya kan? Istri jadi rundingan, ntar ini WA Ibu RT mau parsau tahun ini. Capeknya kali aku lihat yang gitu. Oke, jadi marah boleh ya, setuju ya? Yang tidak boleh apa? Nah ntar dulu ayatnya, jangan buru-buru. Bilang kanan kiri, sesama hamba Tuhan tidak boleh saling mendahului.
Coba lihat, sementara amarahnya meluap terhadap terus timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Pak, Bu, marah itu boleh, Alkitab cari membenarkan. Tetapi marah yang disertai dengan dendam. Marah yang disertai orang lain ingin mendapatkan celaka. Marah yang disertai dengan satu tindakan yang tidak mengampuni. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Syarat baik. Bukankah sering kita bicara, sampai kapanpun kamu tidak akan aku ampuni. Hati-hatilah. Dosa tidak mengampuni berat sekali. Alkitab berkata demikian, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga. Kalau saudara nggak diampuni oleh Bapa, mau kos di mana? San Diego Hill, Pondok Kopi, Pondok Rangon, itu hanya tulang belulang. Ngerti ora? Ora? Ya ampun. Iya. Oh ngerti sekarang, puji Tuhan, amin. Lah iya. Ada anak menghormati orang tuanya, kalau mati kuburannya saya bikin tingkat 10, enggak perlu. Kalau kepingin nyenangkan orang tua kapan? Sekarang. Amin. Ya, Pak, Bu, kita ini sekarang ini kayaknya kayak oh. Nanti suatu ketika sudah dipeti mati saudaraku, kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus yang memberkati, Yesus yang mengampuni, Yesus yang memberikan jawaban kapan? Sekarang. Karena Yesus yang datang kembali nggak bawa pengampunan. Yesus yang datang kembali nggak bawa kasih. Tapi Yesus yang datang kembali membawa pedang. Dia akan pisahkan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana ilalang. Betul nggak? Kok gitu hari gini masih ada orang yang menyimpan dendam? Coba yang rambutnya tutupin gini dibuka sini. Haleluya. Amin. Saya ingat sekali Pak kesalahan suami saya. Kapan? 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Cucu udah 3. Ingat lu waktu pacaran Pak. Dia janji mau bayar Pak. Makan bakso. Tapi giliran bayar dia pergi katanya dompetnya ketinggalan. Dan itu membekas di hati saya. Hayo. Haleluya. Jadi yang pertama apa tadi? Sombong. Yang kedua apa? Amarah yang disertai dengan dendam. Langsung sakit kusta. Ingat loh, kusta sampai hari ini lebih jorok daripada HIV. Lebih jorok daripada sakit COVID. Karena kusta menurut orang Israel tidak kosher. Perempuan di Israel sampai hari ini yang sedang datang bulan tidak boleh menemui suaminya. Tapi orang yang kusta tidak boleh bertemu siapapun juga dan dia harus dipasung. Masalahnya sekarang, siapa yang kena kusta ini? Siapa? Raja yang sudah 52 tahun berkuasa. Orang kaya, orang diberkati luar biasa. Coba, sekarang didapat kutukan daripada Tuhan. Di mana kekayaannya? Di mana kehebatannya? Amin. Klik tolong. Tolong klik. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari kapan? Loh, sampai matinya ternyata saudaraku. Berarti tidak ada pertobatan. Ingat loh, Yudas hidupnya tidak lebih buruk daripada Petrus. Betul. Kenapa disebut Petrus? Karena dia sering berbuat salah. Tapi yang luar biasa setiap saat Petrus bertobat. Betul nggak? Tapi Yudas di akhir pelayanan Yesus dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi tidak pernah didapatkan Yudas bertobat. Pertobat itu penting Bapak Ibu. Makanya setiap tidur, setiap malam sebelum tidur pastikan ada bertobat. Siapa tahu bangun-bangun udah gak di rumah. Loh mungkin dong, bisa dong. Kalau Anda gak bertobat bagaimana? Halo, saudara masih semangat? Masih sukacita? Oh iya, puji Tuhan. Selama usia sakit kusta, sampai hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Loh ini loh Bapak Ibu.
Dia dipasung, dia diasingkan, dia dibuang, dia tidak boleh bertemu dengan siapapun juga. Di mana pengawalnya, di mana penasihatnya, di mana para bidadari yang mendapati? Tidak ada gunanya semua kekayaan dan keberhasilan. Ingat loh, sehebat apapun kekayaanmu nggak bisa dibawa mati. Nggak bisa untuk nyogok Tuhan. Betul? Loh, dosanya bukan malas perang loh. Dosanya karena apa? Sombong. Dosanya karena apa? Karena amarah. Bisa nggak menimpa saudara? Sangat bisa. Ingat loh, dosa sombong itu dosa tertua. Saya pernah khotbah saudaraku di kantor, di PD kantor. Tiba-tiba diinterupsi. Pak Pendeta, saya mau tanya. Kalau Tuhan sayang sama kita, loh Bapak Kristen apa enggak? Kristen. Loh kok tanya Tuhan sayang atau enggak? Ini kelihatan salah ngomong Bapak ini. Kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa Tuhan ciptakan setan? Oh, Bapak aja kayak setan. Gak ada ayatnya Yesus atau Tuhan ciptakan setan. Gak ada ayatnya. Kejadian saya Wahyu gak ada. Bim salah bim, syaitan jadi gak ada. Gak ada. Apa syaitan misalnya. Yang ada itu siapa? Lucifer. Siapa Lucifer? The true worshiper. Orang penyembah yang hebat, seolah-olah semua rakyat surga bodoh itu gara-gara Lucifer. Itu sombong, jatuh sampai ke dunia orang mati. Manusia jatuh, Tuhan kirimkan anak yang tunggal. Malaikat yang jatuh Tuhan gak cari. Berapa malaikat yang jatuh? 2/3 dari jumlah malaikat. Berapa 2/3 dari jumlah malaikat? Ayo engkau 200. Jumlahnya sebanyak pasir di lautan. Siapa bisa hitung? Be careful saudaraku, satu langkah dari rumah itu maut. Oke, coba sekarang ayat 23, tolong mas, ayat 23, ayat terakhir. Saya janji yang terakhir nih, waduh. Sudah hampir 50 menit saya khotbah ini. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyang kira-kira di San Diego Hill gitulah. Di komplek yang mahal yang katanya 5 miliar, kuburannya larang-larang. Buang aja ke laut dimakan ikan teri udah selesai. Gitu aja kok repot. Iya saya bingung untuk kuburan yang harganya 10 miliar. Untuk apa? Sekarang ini kalau Anda punya berkat bangun gereja. Jangan pura-pura gak dengar. Amin. Ya Pak Rudi ini kan masih nyewa Pak ya. Saatnya harus beli di THB udah ada 1, tambah 3 lagi 4 ruko. Haleluya. Amin. Loh jangan diam, ayo kita cari dana. Haleluya. Karena saya juga masih ngontrak. Maksudnya gak sendiri Pak Rudi ada temennya. Kalau cuma saya diajak ngomong uang, iya Pak. Sudah stres duluan. Coba lihat, bersama-sama dengan nenek moyang dan dia dikuburkan di samping nenek moyang. Dan di mana ini loh jadi masalah saudaraku. Ini loh. Saya sampai tanya sama beberapa rabi di Israel. What the meaning of ladang? Ladang adalah bagian yang paling hina di antara komplek yang mewah. Ladang adalah bagian yang terburuk, tidak pernah diinjak manusia dari tempat yang istimewa. Artinya mungkin di San Diego Hilton ada tempat yang bagus, tapi ada tempat di mana anjing buang kotoran. Disitulah Uzia ditanam. Sudah mati kena kusta. Kedua dikubur di mana? Di ladang. Yang ketiga tidak ada penghormatan. Tidak ada duka, tidak ada perkabungan. Di mana kekayaan itu? Di mana berkat itu? Di mana kehebatan itu? Orang Kristen boleh diberkati tidak? Ayo jawab dong, orang Kristen boleh diberkati enggak? Boleh, but how you manage your blessing? Bagaimana engkau mengelola berkat itu? Pak, Bu, di semua berkat yang engkau terima, di dalamnya ada untuk anak yatim piatu. Di setiap berkat yang Anda terima, ada untuk janda-janda yang miskin. Di semua berkat yang Anda terima, ada bagian orang-orang yang papa dan hidupnya tidak seberuntung saudara. Haleluya. Kalau kita sadar ini saudaraku, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya berasal daripada Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati semuanya. Tetapi Anda berhikmat dan cerdas untuk mengelola berkat itu. Supaya berkat tidak menjadi kutuk atas hidup saudara. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Saya undang mari berdiri. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Oh glory Jesus. Ku bersyukur. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Oh Yesus, Tuhan dan Raja, Tuhan dan Rajaku. dengan apa akan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku Melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dunianya. kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan. Betapakah ku Ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan. Saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara. Sadar atau tidak, tutur kata kita terkadang menyakiti hati orang lain. Sadar atau tidak, perbuatan kita terkadang melukai hati orang lain. Ini waktu yang tepat untuk kita koreksi diri. Encounter with God. Untuk mengoreksi diri. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Usia mengawali segala sesuatunya dengan baik. Oleh karena orang tuanya dia dipimpin untuk mendekat kepada Tuhan. Oleh karena mentor rohani, dia mendapatkan pengarahan yang luar biasa. 52 tahun berkuasa, tapi pada akhirnya kesombongan sedemikian rupa. Arogansi, merasa hebat. Hari ini mari kita koreksi diri, mari kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas rumah tangga kita, atas pencapaian kita. Biarlah kita menyadari segala sesuatunya kita dapatkan daripada Tuhan. Bapa, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Ingatkan kami Bapa. Kalau Engkau dapati kami sombong, ingatkan kami Tuhan. Biar kami tidak berjalan dengan arogansi kami. Kami tidak berjalan dengan kehebatan kami, tapi kami mau berjalan dengan tuntunan Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Bapa, Engkau lawat secara khusus. Biar kami terus punya hati yang mau belajar dan terus diajar. Oleh firman-Mu kami mau untuk dibentuk. Oleh firman-Mu kami mau untuk disegarkan Tuhan. Terima kasih. Lawat setiap kami tanpa terkecuali. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau akan membuat kami yang lemah menjadi kuat, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Terima kasih. Berkati keluarga hamba-Mu Bapak Rudi Siregar bersama dengan keluarga. Biarlah hamba-Mu terus menggembalakan dengan takut akan Tuhan. Memberi dampak yang positif dan banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan semua kami GBI Aston ini ya Papa mendapatkan jawaban demi jawaban atas pergumulan kami. Gereja kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan melihat kemuliaan Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia terjadi atas gereja.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami pulang, kami mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang tepat. Supaya kami hidup bersama dengan Tuhan. Mari bukakan kedua tangan di hadapan Tuhan. Betapa kagum melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar firman-Mu tertanam bagi setiap kami. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk membaca pengumuman. Ya, Salam. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Saya mewakili gembala dan pelayan-pelayan Tuhan dan bahkan jemaat Tuhan GBI BKP Aston mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Abraham Sugio. Terima kasih banyak Pak atas pelayanannya pada siang sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya membacakan kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 online via Zoom. Hari Rabu Menara 2 di Ruko Kenari pukul 19 on-site disertai dengan via Zoom. Info cool. Hari Kamis ada cool Bethesda pukul 19 di rumah Ibu Rita. Hari Kamis ada cool Bible Cikarang pukul 19 via online atau Zoom. Hari Jumat ada cool Daud pukul 19 di rumah Bapak Christian Lau. Hari Jumat ada cool Yobel Glory pukul 19 di rumah Ibu Rosmaida Tambunan. Hari Jumat ada cool Bethsaida pukul 18 di Jeruk Raya. Hari Sabtu ada 2 Fajar pukul 5 via Zoom atau online. Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, ibadah raya masih di Hotel Aston, lantai 3, ruang Regensi. Ibadah raya pertama yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan pukul 12.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini, saya serahkan kepada Vero. Ada tambahan sedikit, untuk minggu depan kita sudah mulai aktif kembali untuk youth-nya saudara. Untuk nanti anak-anak muda yang di Kayu Ringin dan sekitar bisa ngumpul di rumah kakak Ita untuk berangkat bareng-bareng ke Ruko THB jam 5 sore. Nanti boleh diinfo ke anak-anaknya dan anak-anak muda boleh diinfo ke teman-teman dan saudaranya. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita untuk menabur. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kami bersyukur di siang hari menjelang sore ini Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat amplop persembahan ya Tuhan. Kuduskan, tahirkan kiranya persembahan ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan, untuk mendapatkan materi dalam kehidupan kami. Ampunkan kami dalam setiap pelanggaran dosa kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini Tuhan kudus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kerajaan-Mu di gereja kami GBI BKP Aston ini bangsa kanan dan kiri Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Terpujilah Tuhan, di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia, katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diperluas segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkati oleh Tuhan. Daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi katakan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin.